Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu 'alal muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amin ya rabbal alamin. Para habaib, para asatidz, para guru beserta jajaran ketakmiran Masjid Besar Masjid Agung Baitur Rahman yang sangat kami muliakan kesemuanya. Bapak Ibu hadirin para jamaah, para pecinta rumah Allah, para pecinta Majlis Ad-Duha yang sangat kami banggakan dan kami hormati kesemuanya, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali kajian kita pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita ditakdir dapat hadir kumpul bersama bermuwajjahah di rumah Allah di dalam keadaan semangat iman dan Islam, di dalam keadaan sehat dan sempat menghadiri majlis Ad-Duha. Dan alhamdulillah baru saja telah kita selesaikan bersama pembacaan burdah, kalimat-kalimat untaian kata mutiara yang indah dari sosok manusia yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri. Kita diajak bersama-sama melantunkan salawat burdah, disambungkan ruh kita kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti ketika antara ruh kita dengan ruh Nabi bersambung, laksana talang-talang guyuran air yang akan menyambungkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang selalu mencintai kebajikan, mencintai amal soleh. Karena dengan kita mencintai amal soleh seperti pada pagi hari ini, ia tidak hanya saja membuat kita tenang, tidak hanya saja membuat kita bahagia, senang, asik di dunia, tetapi amal soleh yang kita cintai, senang bersolawat, senang duduk-duduk di rumah Allah, kelak akan setia menyertai kita, bukan hanya di dunia, bahkan akan menemani kita di barzakh, di alam kubur, akan menjadi cahaya penerang kuburan kita, bahkan akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mulakno para rawuh kula panjenengan harus terus belajar meningkatkan kecintaan terhadap amal soleh, cinta solawat, cinta muji kanjeng Nabi, cinta sholat duha, cinta hadir di majlis-majlisnya orang soleh, cinta dengan orang-orang soleh. Karena kecintaan Anda terhadap amal yang soleh itu akan terus menyertai panjenengan, tidak akan merugikan panjenengan, akan memberikan kekuatan terhadap hal-hal yang lain daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Al-Imam Hatim Al-Aswam rahimallahu ta'ala, beliau salah satu daripada ulama salafun saleh, imam sufi, alim, allamah. Di antara kata-kata hikmah atau mutiara hikmah beliau yang pernah beliau sampaikan, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk menjadi hamba yang cinta terhadap amal soleh, senang melakukan kebaikan. Apa kata beliau? Fa inni nazartu ilal khalqi, saya perhatikan ya, manusia, saya perhatikan orang-orang ini, manusia-manusia ini, ternyata fa idza kulla syakhsin lahu mahbub, ternyata setiap orang, setiap manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya, masing-masing dari kita manusia ini punya kekasih, punya sesuatu yang dicintai. Apakah jabatannya yang dia cintai? Apakah bisnis, pekerjaan atau dagang yang dia gandrungi, yang dia cintai, yang dia asik bersama-sama dengannya? Atau harta, rumah yang megah, mobil yang mewah, atau pasangan-pasangan hidup, atau orang-orang dekatnya, atau hobi permainannya? Ternyata setiap kita manusia ini punya sesuatu yang yang dicintai. Ngaku ataupun tidak ngaku, manusia pasti punya sesuatu yang dia cintai. Masing-masing punya kekasih. Namun alangkah mirisnya, namun alangkah menyedihkan, ternyata bila mana kembali ke alam kuburnya, meninggalkan dunia beserta apa yang dia cintai daripada dunia dan seisinya, atau yang terkait dengan dunia, ternyata ketika ia dihantar masuk ke dalam kubur, yang dia cintai dia berpisah dengannya, berpisah apa yang dia cintai, jabatan, kekuasaan, harta, bisnis, perdagangan, rumah yang megah, mobil yang mewah, pendamping hidup yang dicintai, semuanya ditinggalkan, kata Imam Hatim Aswam. Oleh karenanya Rasul mengingatkan kepada kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai apa yang mau kalian cintai, cintai siapapun saja yang mau kalian cintai, yang mau kalian sayangi, yang mau kalian sukai, tapi ingat kalian akan berpisah darinya. Tak sekarang nanti, tak nanti besok, tak besok lusa, karena tidak ada yang tahu kapan ajal batas umur kita. Jadi kata beliau, ternyata manusia yang masing-masing punya kekasih, punya sesuatu yang dia cintai, ketika ia kembali ke kuburnya, meninggalkan dunia, dia pisah itu semua, tak setia dengannya, bahkan menjadi rebutan orang lain, rumahnya, hartanya, istrinya yang masih muda, suaminya yang juga masih muda, tampan, istrinya yang cantik, semuanya ditinggalkan, ditunggu sama calon-calon pendamping baru. Betul napa betul, Bu? Betul napa betul, Pak? Betul. Hartanya
diintai oleh orang-orang terdekatnya kalau punya ahli waris, kalau tidak punya orang lain yang akan siap menerima. Sungguh sangat mengherankan orang yang kelewatan cinta terhadap dunia, padahal tak selamanya akan bersamanya, akan ditinggalkannya, akan berkhianat, meninggalkannya. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, ketika jenengan dan saya memperhatikan jenazah orang yang kembali ke kubur meninggalkan dunianya, diusung dengan kendaraan roda 4 manusia, ketika dibawa, la ilaha illallah, masih muda, masih sehat, masih segar bugar, pasangan hidupnya juga masih muda, cantik atau tampan, rumahnya baru saja ditempati, ditinggalkan, nangis istrinya, nangis anaknya, ikut bersamanya harta, mengiringi, mengantar ke kuburan. Maka Nabi mengatakan, yatba'ul mayyit salasa, yang mengikuti orang mati itu ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Tapi yang 2 berkhianat. Yarji'u isnani, yang 2 yang kau cintai, yang kau setia katanya dengannya, meninggalkan engkau sendirian di alam kubur. Kau yang sombong dimasukkan ke dalam tanah, diuruk dengan tanah, diinjek sama orang-orang yang menguburkannya. Betul? Katanya orang yang ngubur, iki kek hang sombong begen, pun idek. Ini yang sombong dulu, yang kalau jalan tak noleh, tak mesem, melaku koyok hing nyentuh bumi, iro mati hunidek saiki. Apa yang disombongkan? Mau kiai, mau habib, apalagi kita yang tidak punya titel kiai wala habib wala orang soleh, mau sombong, tambah didek. Kiai saja, habib saja yang meninggal diinjek tanahnya biar rapet. Kalau tidak diinjek nanti bisa apa bu? Ambrol ya, bisa ambrol. Boten wonten pun pangkat-pangkatan sudah. Yang kaya kata sampai sombong, merasa lebih terhormat dari yang lain, masuk kuburan didek, lemah didek, miane tambah keset, kegencet bumi. Yang kau setia ketika kau hidup di dunia, yang katanya cinta mati, ya, pergi satu persatu melangkahkan kaki meninggalkan kuburan. Wa yarji'u isnani, kata Nabi, 2 akan kembali ke rumahnya masing-masing meninggalkan jasad kita yang berada di dalam tanah. Sudah tidak ada lagi jabatan yang dibanggakan, kekayaan yang membuatnya sombong, tidak ada. Hanya terbungkus kain kafan masuk di dalam tanah. Ulama ono lagu kan nggih? Ada lagu, jasad pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Kadung terus konser nih bu. Nyanyi nih. Sesaat jasad kan dipendam, sesaat jasad kan dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja karena jabatan, kekuasaan, kaya, kini bangkai tak berguna. Nyanyi sholawat nih gitu lur. Coba anda renungkan lagi, ini lagu tapi nasihat indah bagi kita. Apa yang mau disombongkan ketika mati? Apa yang dicintai sampai melupakan ibadah, melupakan sholat, melupakan ke masjid, melupakan hadir majelis, tak mau menuntut ilmu, asik dengan kesenangan dunianya. Ingat, kau mati akan ditinggalkan. Berkhianat bu, keluarga sama hartanya balik, bantalin balik, gulingin balik, gitu apa nggih? Toplesen balik, kembiang etok hang milu, gitu apa nggih? Milu sak banyu-banyu nih. Ya Allah, kembali semua, ternyata yang dibela-belain, yang sampai dia meninggalkan dunia, meninggalkan harta, meninggalkan amal soleh, meninggalkan sholat, sampai tak sempat sholat gara-gara sibuk mencari kehidupan dunia, memperkaya diri, ditinggal saudara. Penyesalannya kapan nanti kalau sudah masuk kubur?
baru akan menyesal. Ya laitani kuntu turaba, aduhai andaikan saja aku menjadi debu-debu. Kenapa? Karena tidak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala debu-debu niku para rawuh, tapi kula panjenengan menungso niki bakal ditanya. Ketika yang kita cintai di dunia kembali meninggalkan kita, ternyata Bapak Ibu yang setia, yang tetap mencintai Anda, tidak mau pisah sama Anda, amalun, perbuatan panjenengan, diantaranya amalun soleh, wa yabqa wahid, yang tetap, yang tinggal, yang setia menemani kita, amaluh, perbuatan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mula untung panjenengan niki di hari Minggu, hari libur masih mau menyempatkan pergi datang ke rumah Allah. Bepergian yang paling berat itu pergi ke masjid, nggih napa nggih? Pergi ke tempat ibadah itu bepergian yang paling berat. Kalau enteng kabeh wong bisa, nggih napa nggih? Kalau memang enteng mudah bepergian ke masjid, semua orang pasti tapi tidak semua orang bisa pergi ke masjid, pergi ke rumah Allah. Sama seperti saudara kita yang sudah mulai berangkat ke tanah suci Mekah, akan melaksanakan manasik haji, ibadah rukun Islam yang kelima. Tak semua orang bisa berangkat. Kaya belum tentu bisa berangkat. Oh kaya tapi sakit, oh sakit tapi tak kaya, kecuali atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mulana syukur kita niki yang senang dengan masjid, yang senang hadir di majelis, yang suka kumpul-kumpul kebaikan. Ini amal soleh Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan setia menemani Anda, tidak hanya membahagiakan panjenengan, tidak hanya menggembirakan panjenengan, tidak hanya membuat panjenengan senang ketika di dunia, sebab amal solehnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sampean cenderungi, yang sampean cintai, ia akan setia menemani ketika masuk ke dalam kubur, akan menjadi penerang lampu cahaya di dalam kuburan yang gelap, akan menjadi teman yang akan menemani kita, akan menjadi penyebab taman-taman kebun surga di alam barzah nanti para Bapak Ibu. Tapi sekali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Walaupun Habib bisa nyanyi nih gitu lur. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbujur sendirian, diri terbungkus dengan kain kafan. Mong amal soleh panjenengan Bu, amal soleh atau amal toleh, amal yang baik atau amal yang buruk, itu yang akan menjadi teman kita. Maka beruntung sampean yang sholat duha, beruntung sampean yang sholawat, beruntung sampean yang telah menggapai rahmat Allah, hadir menuntut ilmu, talibul ilmi, talibur rahmah. Makanya setiap ahad duha gantian ya, ustadz-ustadznya kajiannya masing-masing, ada tasawuf, ada bagian menerangkan burda, Habib Taufik bagian tasawuf, Habib Uwais bagian menerangkan burdah, biar tahu apa yang kita baca. Saya bagian akhlak, nggih. Tapi semuanya terkait sama satu dengan yang lain. Alhamdulillah, walaupun hanya seminggu sekali, kalau kita rutin, insya Allah akan banyak ilmu dan wawasan tentang Islam, sehingga betul-betul berbobot hidup kita, perjalanan kita menuju kepada Allah, sehingga akan semakin menyadarkan kita akan arti hakikat kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang mencerminkan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki tasik pembukaan Bu, asli ngajine kitab akhlak nggih, masih pembukaan supaya kita kembali semangat untuk hadir di majelis ad-duha, tidak jauh dari amal soleh, karena amal soleh panjenengan akan terus ikut setia sampai ke alam kubur. Maka kata beliau Imam Hatim sebagai pembukaan tadi yang saya sampaikan, beliau menutup kata-kata indahnya, setelah tahu dan sadar setiap manusia punya kekasih, tapi ketika masuk ke dalam kubur akan berpisah dengan kekasihnya. Apa katanya beliau? Faja'altu, maka aku jadikan mahbubi hasanati, maka aku jadikan amal solehku
kebaikan-kebaikan yang kulakukan sebagai kekasihku, sesuatu yang kucintai, sesuatu yang aku senang selalu bersamanya, sesuatu yang aku bahagia karenanya, sesuatu yang aku damai sebab bersamanya. Amal solehku kujadikan kekasihku, agar supaya nanti ia menjadi teman bersamaku di dalam kubur. Begitu kata Imam Hatim Al-Asham. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai amal soleh. Salah satu di antaranya yang akan saya sambung dengan kajian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu amal soleh yang luar biasa, tingkatan tinggi derajatnya, yaitu kebaktian atau berbakti kepada kedua orang tua. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab akhlak, memasuki bab mahabbatul walidain, kecintaan terhadap kedua orang tua. Bu, Pak, kecintaan terhadap orang tua bagian yang paling tertinggi daripada kebaktian seorang anak. Bahkan ia merupakan pondasi dan pilar-pilar yang akan menguatkan anak yang akan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kalau kita cinta karena sayang, cinta karena hormat menghormati orang tua kita, semua kebaikan akan ikut dengan sebab adanya cinta. Maka penting untuk menanamkan, meningkatkan, menambah semangat tingkatan kecintaan kepada orang tua. Kenapa Bapak Ibu? Karena ia bagian kebaktian yang paling tertinggi dan akan menguatkan bentuk kebaktian yang lainnya. Bukan hanya itu saja, Anda saya berbakti kepada kedua orang tua, itu merupakan kunci pembuka pintu datangnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi yang mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, keridoan Allah tergantung keridoan kedua orang tua, begitu juga murkah Allah tergantung murkahnya orang tua. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, cari jalan pintunya melalui mencari keridoan orang tua kita dengan kita baktikan diri kita kepada beliau. Mau yang masih hidup ataupun yang sudah mati, kita masih bisa punya kesempatan berbakti kepada keduanya. Nah, siapa yang bisa membuat ridho orang tuanya, dia mendapatkan ridho Allah. Siapa yang mendapatkan ridho Allah, maka kata Nabi Muhammad, waman wajadallah wajada kulla syai'. Siapa yang mendapati Allah karena mendapatkan ridho Allah, maka dia telah mendapatkan segala sesuatu di dunia ini. Orang yang mendapatkan ridho Allah berarti mendapati Allah. Orang yang mendapati Allah, dia sudah mendapatkan inti hakikat dasar dari segala sesuatu. Keistimewaan orang yang dapat barokahnya ridho kepada membuat ridho orang tua, itu diantaranya Bapak Ibu akan dijadikan orang yang selalu sadar dengan keberadaan dirinya. Di antara barokahnya orang yang berbakti kepada kedua orang tua, kalau dia dapat nikmat, mau kecil besar mudah bersyukur. Kalau dia diuji mudah sabar. Kalau dia berusaha maksimal ikhtiar, ternyata apa yang dia dapat, ternyata apa yang dia dapat kecil banyak atau tidak dapat, dia tetap ridho dengan keputusan Allah. Itu barokahnya orang kalau sudah mendapatkan ridho Rabbi, karena sebab ridho kedua orang tua. Oleh sebab itu penting sekali bab ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak lawong tingkatan tiang kang saih teng tiang sepai niku menempati tingkatan kedua setelah ibadah menyembah kepada Allah. Jadi setelah menyembah Allah baru ya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah ibadah
berbakti kepada orang tua. Ini terikat satu dengan yang lain Bapak Ibu. Yang hebat Pak bagus ibadahna kang sae ibadah wis tapi durhaka nang wong tuwa iki kan medurena derekah durhakah kepada kedua orang tuanya hing masuk hing nutut ibadahe sangat luar biasa. Maka untung yang masih punya orang tua, bersyukur yang dibebani orang tua yang sudah tua sakit. Anda didekatkan dengan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rebutan Bu, Pak. Kadung ono make wong tuwek, kang wis bisa paran-paran. Mong butuh bantuan kula jenengan, aja ngenteni kakang, aja ngenteni adik, jangan nunggu saudara yang lain, sampean rebut, ambil, taruh di rumah Anda. Kalau Anda seorang laki-laki, dudukkan istri Anda, nasihati. Jadilah Anda, kalau Anda wanita seorang istri, jadilah istri yang solihah. Bagaimana? Istri yang solihah, istri yang mampu mengantarkan suaminya tetap bisa berbakti kepada orang tuanya, bukan sebaliknya menjadi istri yang menyebabkan laki-laki yang tadinya berbakti sama orang tua lalu durhaka sama orang tua akibat takut. Sebab sakniki kata Bu, Pak, samangken nika benyak reng lake takwa, takok kasih tua. Orang laki takut kepada yang tua Bu. Dipringi sisitik, digeprak sitik menang wis dulur. Ya, hing ditoleh wis wedi wis. Ya Allah. Kalau kau jadi suami, jadilah suami yang soleh untuk istri dan keluarganya. Jangan mentang-mentang hak suami besar, istrimu tak beri kau kesempatan untuk bisa menjenguk orang tuanya. Antarkan. Jadikan istrimu tetap berbakti sama orang tuanya dengan cara kelembutanmu, ajak main ke rumah orang tua istrimu. Begitu juga seorang istri, ingatkan kepada suami, Mas, jangan cuma kami istri dan anakmu yang kau cukupi, perhatikan orang tuamu. Insya Allah barokah Bu, Pak. Dunia akhirat temenan niku juga bakal dados juga kang soleh lan solihat. Heng repot niko dadosaken keturunan soleh solihat. Kuncinya bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua. Dengan sendirinya akan dituntun anak-anak kita kelak menjadi orang-orang yang berbakti kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bab ini kecintaan terhadap orang tua penting untuk sedikit kita kaji, nggih? Kita kaji karena sudah waktunya. Saya bacakan singkat-singkat saja. Kenapa kita harus mencintai orang tua? Andai kata ada seorang anak yang kurang cintanya, kurang sayangnya, kurang baktinya, ayo kita ingat-ingat masa lalu orang tua kita. Ketika beliau mulai mengandung kita, ibu kita mengandung kita, bapak kita banting tulang, peras keringat, bekerja mulai pagi sampai sore, kadang ngelembur, kadang ibadah sampai morat marit, biasanya iso wirid hing bisa demi untuk kita. Apa kata beliau yang menasihati kita dalam kitab ini? Inna walidaik, sesungguhnya kedua orang tuamu itu sangat mencintaimu dengan kecintaan yang besar, dan karena keduanya lah menjadi sebab engkau ada di dunia ini. Dan sungguh kedua orang tuamu itu amat sangat susah dan payah, letih di dalam memelihara dirimu. Tetapi keduanya, orang tuamu, ibu bapakmu, begitu amat sangat gembira, sukacita, capek enggih, kesel enggih, kadang sakit, tapi mereka selalu berusaha gembira di tengah-tengah anaknya. Fa ummuka, maka ibumu, kata guru kita, fa ummuka, maka lihat perhatikan bagaimana ibumu dahulu. Beliaulah yang mengandungmu di dalam rahimnya, di dalam perutnya selama 9 bulan. Dari berat 1 kilo tambah 3 kilo, nggih, 2 kilo sampai 3 kilo. Telentang nopo caan Madura tapegeh nggih, tidur telentang sek-sek nggih Bu, mengkurep kaya timbangan kan mboten saged Pak. Kalau yang lagi hamil besar mau mengkurep ndak bisa, miring, sakit pinggang. Ya Allah, selama 9 bulan para rawuh Bu, Pak, ibu-ibu kita seperti itu yang dirasakan. Kalau saya tidak bisa menceritakan banyak, kalau ibu kita, ibu-ibu ini yang sudah pernah mengalami, ya kalau kita bapak ingin mengalami sedikit dari rasa beratnya orang yang mengandung, tuku degian telu biain, giantungan nang weteng melaku, ojo 9 bulan, sedino biain dulur, insya Allah sakit tengah.
Nggih. Insya Allah sakit tengah, sakit pinggang dulur. Tapi mereka ibu kita ya Allah tetap selalu bergembira, terus menampakkan kuat tegarnya mengandung kita. Selama berapa? 9 bulan umumnya. Kemudian begitu engkau hendak dilahirkan, perjuangan antara hidup dan mati. Lemah semakin bertambah lemah. Kalau tak ibunya, anaknya, kadang kedua-duanya menjadi korban. Makanya pahalanya orang perempuan yang mengandung sampai melahirkan, Bu, ketika Anda melahirkan maka dosa-dosa panjenengan bersih. Itu baru 1 kali melahirkan, bersih seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Niku kadung siji, Bu, kadung sampai songo. Kaya ana wong napa, wong Pasuruan duwe anak 30 dulur. Biak 30, Pak. Aja ngeden, Hasim ben metu dulur. Hasim bluk metu langsung 30, Bu. Biak. Ya Allah. Tapi ya menikmati. Padahal sakit, tapi seneng. Ya Allah, itulah ibu-ibu kita, Bapak. Betapa perjuangannya luar biasa antara hidup dan mati. Cuma kadangkala anak-anak yang durhaka itu, ya, ketika ya ini juga sebab bisa jadi salah pendidikan. Salah pendidikan dari awal, kurang pendidikan agama, tidak dikawal pendidikan agamanya. Terus perkumpulannya siapa? Itu kadangkala yang bisa membuat anak-anak ketika dewasa durhaka dengan orang tua, terhadap orang tuanya. Padahal kalau kita perhatikan, ini baru sebagian yang saya ceritakan, yang lebih tahu bagaimana ibu-ibu kita yang merasakan para rawuh yang dimuliakan Allah. Begitu lahir, hilang sakitnya, gembira yang ada. Nggih apa nggih? Gembira, senyum dilihatnya, ya Allah, senengnya. Mulailah beliau menyusui. Bayangkan 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun nyusu dulur. Kadung niku dikalengi biak sampai nang ketapang niku insyaallah kalengi dulur. Berapa uang yang dikeluarkan? Mereka tak menghitung-hitung, disusui. Ya, kadang digigit sama anaknya, jerit. Tapi masih ya tetap dijalankan sebagai seorang ibu. Lihat ibu kita hadirin yang dimuliakan Allah. Aja mbayang elek-elek nggih. Sing penting wis ilmune mawon, cepengen niki. Kemudian wahya sabiratun ala at'abil hamli warradha. Beliau sangat sabar dalam menjalani itu semua, mengandung, melahirkan, menyusui kita, menggendong setiap hari. Kadang puasa, tetap ibu-ibu mulai pagi itu sudah habis subuh sudah bangun mereka. Kita bapak-bapak kadang yang kuat turu, Bu. Iya. Ibu-ibu kadang tidak tidur, seharian penuh puasa tidak tidur sambil gendong anak. Ya Allah, kuat. Ternyata kalau dipikir-pikir perempuan itu lebih kuat, Pak. Iya, lebih kuat dari laki-laki, Bu. Dilengen tak posoan, Pak. Wong lanang jemplang, isuk mari subuh turu. Iya, ibu-ibu kuat masih ke pasar, masih masak, nyapu-nyapu, nggih, Bu. Makanya kita jangan iri para laki-laki, para suami kalau perempuan disebut 3 kali sama Nabi Muhammad. Mulakno ibu-ibu niki surgane ndika hek repot, Pak. Surganya ibu-ibu tidak seperti cara kita mencari surga. Kalau mereka ini cukup di rumah, surganya mereka ini di rumah itu sudah surga bagi mereka. Kalau kita harus jamaah ke masjid, harus berangkat haji, kalau punya harta harus menuntut ilmu keluar. Tapi kalau beliau-beliau ini sudah cukup di rumah, taat kepada Allah cuma 2, sholat dan puasa. Kalau ibu-ibu 2 berikutnya hanya kepada suami, menjaga kehormatan rumah tangganya, menjaga kehormatan rumahnya, dan taat kepada suami. Cukup pilihin lawang hangan dia pe dileboni. Kalau kita kaum laki-laki tidak bisa mau milih. Yang ahli duha, ada babud duha yang suka menggembirakan orang lain, apalagi menggembirakan anak-anak. Ada babul faroh namanya, yang suka puasa masuk pintu babu rayyan. Bagi lanang ono pilihane, wong wadon heng ono pilihan. Kabeh kokon milih ambek Gusti Allah. Istimewa hadirin. Makanya beruntung kita yang masih punya ibu, punya bapak, rawatan dulur, loroh openono, itu surga jenengan yang pasti ada jaminan dari Allah. Kalau amal ibadah yang lain belum ada jaminan. Makanya kalau ada anak meninggal dunia, masih ada orang tuanya, orang tua ridho, orang tua rela menerima keputusan Allah. Walaupun amalnya anak sedikit, ibadahnya sedikit, mungkin banyak dosanya, surga, Pak, Bu. Siapa yang meninggal
anak yang meninggal orang tuanya ridho, Allah ridho. Allah tidak ngitung banyak sedikit ibadahnya anak yang sudah diridhoi oleh orang tua, apalagi ridhonya ibu. Allah menghargai terhadap wanita, terhadap para orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kelanjutannya waqtanat binadhafati jismika wasiyabika, orang tua kita betapa perhatian terhadap kita, badan kita, baju kita, selalu menjadi perhatian mereka. Apalagi yang namanya anak-anak solan salin biyen nggih, kadang sedina ping 3 durung ngompole niku dulur, ganti maning. Tapi lihat ibu kita semangat tetap, ya dicuci, ya disetrika, nggih. Ya Allah, kalau kita ingat masa-masa itu Pak Bu, insya Allah ndak wani bentak wong tuwek. Nggih Bu, kami mendapatkan bagian seperti itu. Ibu saya sudah 7 tahun ndak pernah turun dari kasur Bu. Jadi semua yang merawat anak-anaknya, bagian keperempuanan Mbak Yu, bagian nyarikan duit yang laki Bu. Itu untungnya banyak anaknya soleh-soleh, anaknya diajari agama. Ketika kita orang tua panjang umur tidak mampu apa-apa, hanya tertidur terbaring, anak yang soleh akan berebut merawat ibu. Itu surga kita para orang dimuliakan Allah. Nutut waktu ini wis dulur kurang nggih Bu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nggih. Sabar nggih, mempelajari bab birrul walidain. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji bab birrul walidain ini, kita yang masih punya titipan orang tua yang masih hidup, bertambah kebaktian kita kepada beliau. Yang sudah meninggal, ayo pateng-pateng ziarah nggih. Hari Jumat pateng-pateng donga, rebeh. Jadi wong Madura niku rebeh, masak nasi 1 piring dengan telur serta tehnya ditaruh di talam, sama uangnya mungkin 10.000, antarkan ke ustadznya kita dulu. Ini Pak Ustadz, ini rebehnya orang tua saya, niki ngerwahi kulo kangge tiyang sepah kulo Gusti. Ustadz, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekelumit yang kami sampaikan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Masih panjang kajian tentang birrul walidain, kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sehat walafiat, panjang umur, bisa terus selalu bersama dengan kita kumpul di masjid ini. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqamah di dalam segala kebaikan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon nggih ingkang saged kula aturaken, kurang langkunge nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.